Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, di pagi hari ini kita akan belajar matematika. Mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini sebenarnya pembelajarannya adalah penjumlahan pecahan desimal dan persen, campuran antara desimal, persen, dan pecahan biasa. Akan tetapi, agar anak-anak lebih memahami dulu sebelum kita memasuki pembelajaran penjumlahan pecahan desimal, persen, kemudian pecahan biasa, maka kita akan belajar dulu mengubah desimal menjadi pecahan biasa dan menjadi persen atau sebaliknya. Nah, bagaimana caranya? Misalnya, yang pertama, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Anak-anak masih ingat angka desimal adalah angka yang menggunakan koma. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita mulai ya. Misalnya desimal 0,3. Bisa kelihatan semua ya. Bagaimana caranya? Nah, ini kita tinggal niteni angka di belakang koma ada berapa angka. Kalau di belakang koma ada satu angka, berarti per 10 ya. Jadi nolnya 1, di belakang koma satu angka berarti nolnya 1. Misalnya 0,4, 0,5, 0,6 berarti per 10. Berarti ini 0,3 sama dengan pembilangnya 3, penyebutnya berapa? Di belakang koma satu angka, hanya 3 saja, maka di sini per 100. Nah, misalnya ada di belakang koma ada 2 angka, bagaimana? Misalnya 0,3 misalnya. Nah, 0,3 itu sama dengan 3. Mau ditulis 0,3 juga boleh ya. Kemudian sekarang di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Jika ada 2 angka berarti per 100 ya. 1 nolnya 2, 1 2, nolnya 2, 1 2, maka menjadi 100. Nah, paham? Jadi tinggal niteni di belakang koma ada berapa angka. Kemudian di sini misalnya soalnya seperti ini, 1,3. Nah, dijadikan pecahan biasa menjadi berapa? 1,3. Nanti di belakang koma ada berapa angka? 1 angka, berarti pernya 10 ya. Nah, pembilangnya berapa? 13, komanya hilang menjadi 13, berarti 1,3 sama dengan 13 per 10. Nah, ini kalau mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Misalnya ya, soal tadi yang di atas tadi 3/10, atau misalnya di sini 3/10 ya. Di sini sudah ada 3/10. Bagaimana caranya? Nah, ini anak-anak harus paham, kalian harus paham, harus mengerti bagaimana cara menghitung atau membagi dengan porogapit, namanya dibagi ya. Kalau 3/10 berarti 3 dibagi 10, jadi per ini sama dengan pembagian. 3/10 berarti 3 dibagi 10. Bagaimana caranya? Ya, kita cari kertas dulu, berarti dihitung sini ya. 3/10 sama dengan, ini caranya dibuat porogapit, angka yang dibagi itu di dalam. Nah, kemudian yang untuk membagi di luar, di atas nanti tempat hasilnya. Nah, sekarang kita bagi bersama-sama Bu Guru ya. 3 dibagi 10 bisa apa tidak? Tidak bisa.
Jika tidak bisa, maka ditambahkan 0 di belakangnya. Jika menambahkan 0 di belakangnya, maka tempat hasil ditambahkan 0, nah begini ya. Berarti sekarang 30 dibagi 10 bisa enggak? Bisa berapa? 3. Nah 3 ya. Berarti sekarang setelah dibagi, hasilnya diletakkan di atas. Hasilnya langkah berikutnya dikalikan dengan bilangan pembagi. 3 dibagi 10 sama dengan berapa? 30. Nah sekarang kalau sudah dikurangi ya, 30 kurangi 30, 0. Nah kalau ini sudah 0 berarti sudah selesai hitungannya. Kalau di sini nanti masih ada angka lagi, misalnya 1, misalnya di sini 1 nanti, nah 1 bagi 10 enggak bisa, tambahkan 0 lagi dan seterusnya ya. Nah sekarang berarti hasilnya 3/10 sama dengan 0,3. Nah, jadi berapa tadi? Sama dengan 3/10 sama dengan 0,3. Tahu tak bisa caranya menghitung tadi? Nah, sekarang misalnya lagi 13/10. Nah misalnya ini ya, ini tadi ada pecahan ini, kita hitung bersama-sama. 13/10. Nah bagaimana caranya? Sama, dibagi dengan porogabit. Kita ambil kertas ya. Nah porogabit seperti bilangan yang untuk membagi di mana? Yang untuk membagi di sini 13/10 ya, berarti 10 di sini. Ini 13. Nah sekarang 13 dibagi 10 bisa tidak? Bisa. Kalau bisa maka tidak usah menambahkan 0. 13 dibagi 10 berapa? Tidak boleh lebih, kurang sedikit boleh ya. Jadi ini 1. Nah sekarang kalau sudah ketemu hasilnya diapakan? Dikalikan dengan bilangan pembagi. 1 kali 10 berapa? 10. Sekarang kalau sudah dikurangi, nah 3 dikurangi 0, 3. 1 dikurangi 1, habis 0. 0 boleh ditulis di sini, boleh tidak ditulis. Kalau 0 di belakang, di depan angka itu tidak berfungsi, tidak ada fungsinya. Nah sekarang 3 dibagi 10. Kalau sudah, pokoknya di bawah garis pas tadi dibagi. Sekarang bawah garis pas dibagi lagi dengan 10. 3 dibagi 10 bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti di sini ditambahkan apa? Ditambahkan 0. Tambahkan 0 di sini tambah koma. Nah, berarti setelah ditambahkan koma di situ, ini 30 dibagi 10 berapa? 3, tulis di sini. Nah, sekarang dikalikan dengan bilangan pembaginya. 3 kali 10 berapa? 30. Nah, terus disudul lagi. 30 kurangi 30 habis 0. Kalau sudah terakhir itu 0, maka berarti selesai. Berarti hasilnya 13/10 sama dengan 1,3. Nah bisa ya ini ya, untuk ini paham. Nanti kalau anak-anak tidak paham, lupa ya, videonya disetel lagi, jangan dihapus ya. Jadi videonya bisa diulang-ulang. Kemudian sekarang nomor 3. Nomor 3 apa? Kita akan mengubah persen menjadi pecahan ya, mengubah persen menjadi pecahan. Misalnya di sini ya. Misalnya 1% ya, 1% dijadikan pecahan biasa. Persen itu sama dengan per 100. Jadi 1% berarti 1/100. Nah, udah tahu? Contoh lagi ya. Contoh lagi.
2%. Nah, sama dengan berapa berarti? 2% itu per 100, berarti 2/100. Ya. Misalnya 100%. Lagi ya, 100% sama dengan 100 per 100. Paham ini anak-anak? Paham ya? Ya, oke. Sekarang kalau sudah paham, kita lanjut yang keempat sekalian. Nah, yang keempat adalah mengubah persen menjadi desimal. Jadi persen tapi menjadi angka koma-koma. Bagaimana caranya? Mengubah persen sudah bisa ya di angka 3 tadi. Misalnya 1%, 1% berapa desimalnya, maka caranya ini diubah ke pecahan biasa dulu. 1% sama dengan 1/100. Nah, setelah 1/100 diubah ke desimal, baru diubah ke desimal dengan cara dihitung dengan poro gapit. Coba Bu Guru mau menghitung di sini saja. Nah, bilangan yang mau dibagi, ada bayangannya ya, bayangannya siapa nih? Bayangannya tangannya Bu Guru sendiri ya. Jadi 1/100 berarti satunya di sini, 100-nya di mana? 100-nya di luar, 1/100. Nah, sekarang 1 dibagi 100 bisa apa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, caranya ditambahkan 0. Nah, berarti menjadi 10/100. Tadi ini tambah 0, di atas tambah 0, dulu ya. Nah, kemudian kalau sudah tambah 0, sekarang kita bagi. 10 bagi 100 bisa tidak? Belum bisa. Maka tambahkan 0 lagi di sini ya. Tambahkan 0 lagi. Kalau di sini nambah 0, di atas tambah 0, tapi tidak pakai koma. Komanya hanya yang paling depan ya. Nambah 0 lagi sudah tidak memakai koma. Jadi menjadi berapa ini? 100. 100 dibagi 100 bisa tidak? Bisa. Berapa? 1. Nah, sekarang kalau sudah dari sini, maka dikalikan dengan bilangan pembagi. 1 kali 100, ya 100. Nah, sekarang digaris, kurangi. 100 dikurangi 100, habis. Kalau sudah habis, selesai. Berarti 1% jawabnya adalah 0,01. Ini desimalnya. Jadi 0,01. Nah, paham ini? Untuk ini anak-anak, mengubah persen menjadi desimal. Lalu satu contoh lagi ya, biar anak-anak lebih paham ya. Nah, berapa misalnya? Misalnya 3%. Nah, 3% ya, kita tulis di sini. 3% sama dengan, berarti berapa? Pecah diwejah menjadi pecahan biasa dulu. 3/100. Nah, 3/100 sekarang baru dirubah menjadi desimal. Bagaimana caranya? Dihitung dengan poro gapit ya. Dihitung dengan poro gapit. 3, 100 yang untuk bagi. Yang untuk bagi di sini ya. 100. Sekarang 3 dibagi 100 bisa apa tidak? Tidak bisa. Maka dituliskan tambahkan 0 di atas, atau pembagiannya juga di hasilnya ditambahkan dengan 0, sekarang menjadi 30. Kita bagi 100, bisa apa tidak? Belum bisa Bu Guru. Kalau belum bisa, tambahkan 0 lagi. Di atas nambah apa? Nambah 0. Nah, sekarang menjadi 300. Nah, 300 dibagi 100 bisa apa tidak? Bisa. Berapa? 3. Nah, sekarang dikalikan. Kalau 0 nggak usah dikalikan. Kalau sudah angka asli baru dikalikan ya. 0 dikalikan 100. Berapa anak-anak? 300. Nah, sekarang dikurangi. 300 kurangi 300.
0 habis, berarti jawabnya adalah 0,03. Kita pindahkan ke sini. 0,03 berarti 3% sama dengan 3/100. Kemudian di porogapit dijadikan pecahan desimal 0,03. Jadi ketika akan mengubah persen menjadi desimal, maka harus dirubah ke pecahan biasa dulu. Nah, kalau sudah desimal ini mau diubah ke pecahan biasa, gampang. Berarti berapa ini? 3 per, di belakang di koma ada berapa angka? 2, berarti per 100. Meskipun 2 itu sak 0 juga dihitung sama. Oke, paham semuanya anak-anak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.